Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara masalah misiologi, artinya suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pekebaran Injil itu dilakukan pada waktu-waktu dulu dan juga pada saat sekarang ini. Tentunya pekebaran Injil itu tidak terlepas dari berbagai disiplin ilmu, baik antropologi, geografis, bahkan juga budaya-budaya yang ada pada saat itu. Nah, saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, suatu misiologi yang dilakukan oleh misi-misi Kristiani, baik pada zaman dahulu dan juga sampai pada saat ini, apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk melanjutkan pekabaran Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dulu kerennya istilah misiologi, misi. Tapi istilah sekarang yang keren itu adalah pekabaran Injil. Bagaimana Injil itu diberitakan sampai ke seluruh dunia. Nah, itulah sebabnya, saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ilmu misiologi, ada dua hal yang menjadi pokok utama untuk kita ketahui. Pertama adalah bahwa dunia ini harus dikristenkan. Sekali lagi, dunia ini harus dikristenkan. Apapun akibatnya, apapun risikonya, dunia ini harus dikristenkan begitu. Dan yang kedua adalah semua orang, semua manusia di muka bumi harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah visi dan misi daripada misiologi. Jadi saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, tidak memandang siapapun, status sosial, pendidikan apapun yang ia miliki, jemaat miliki, semuanya berperan untuk mewartakan Injil Kristus di segala penjuru bumi ini. Masalahnya adalah, apakah orang Kristen siap untuk mewartakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia ataukah tidak? Nah, Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13, gereja memberikan tema, Tuhan karuniakanlah roh pengertian. Apa yang tadi kami katakan di awal khotbah tadi, kita lihat bagaimana cerita tentang Rasul Paulus menggembalakan seorang pemuda yang namanya Timotius itu untuk ikut menderita di dalam pekabaran Injil Rasul Paulus. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca di kitab Timotius ini, termasuk dalam kitab-kitab pastoral, bimbingan, arahan kepada mereka tertentu, orang-orang tertentu. Dan di dalam kitab surat 1 dan 2 Timotius ini adalah kita belajar tentang bagaimana Rasul Paulus membimbing seorang muda dalam usia, dalam pelayanan, bahkan juga dalam iman, saudara. Tetapi saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, yang dikatakan Timotius adalah anak rohani daripada Paulus, apakah Timotius itu menolak untuk diajak oleh Rasul Paulus menderita ataukah tidak dalam hal mengabarkan Injil? Nah, Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, nah itulah sebabnya apa yang kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 menceritakan bagaimana sebelum Timotius ini melaksanakan tugas pekabaran Injilnya di daerah Efesus, Rasul Paulus banyak memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, tetapi juga memberikan arahan-arahan dan juga membuka wawasan Timotius bagaimana nanti apabila sampai di lapangan nanti ia akan mengalami tantangan-tantangan, bahkan juga masalah, bahkan juga penderitaan oleh karena nama Yesus Kristus. Rasul Paulus yang adalah senior di dalam memberitakan Injil Kristus, ia memberikan suatu tahapan-tahapan, suatu wejangan, suatu nasihat, bahkan juga pengalaman-pengalaman yang Rasul Paulus pernah alami, ia sampaikan kepada Timotius. Bagaimana nanti setelah ia menerima bimbingan ini, ia mau melaksanakan tugasnya di Efesus itu, bagaimana, apakah ia setia ataukah tidak. Di dalam ayatnya yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Pemberitaan Injil pada waktu zaman Rasul Paulus, pada saat ia menggembalakan Timotius ini, bahwa pemberitaan Injil Yesus Kristus adalah tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak mudah apa yang kita bayangkan, saudara.
Sebab itu ia katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat berarti banyak punya pengertian. Bahwa pada saat ia nanti mengabarkan Injil Kristus di tengah-tengah jemaat di daerah Asia kecil itu, ia akan mendapat tantangan yang luar biasa. Nah, sebagai seorang muda Bapak Ibu, apakah ia mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan itu ataukah tidak? Makanya Rasul Paulus membuka wawasannya. Rasul Paulus katakan, jadilah kuat di dalam Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus katakan, jadilah kuat oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga memberikan, selain memberikan motivasi, bahkan juga atau dorongan dan sebagainya. Tetapi di sini Rasul Paulus lebih tekankan lagi kepada kekuatan yang ajaib adalah dari Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasihnya kepada Timotius nanti. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus katakan, jadilah kuat. Bukan artinya Tuhan Yesus menghindari diri daripada Timotius punya pekerjaan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa jadilah kuat berarti, saudaraku, bahwa Rasul Paulus juga mengaitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dia, membimbing dia bersama dengan dia, bahkan juga Tuhan Yesus akan menghindarkan dia daripada segala tantangan-tantangan itu sendiri. Memang berat Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Memberitakan nama Kristus berat. Kita harus korbankan harta benda, nyawa dan sebagainya. Tersebabnya Rasul Paulus katakan, jadilah kuat oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada zaman itu juga banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu dan selalu mempengaruhi iman orang-orang Kristen pada zaman itu. Sehingga hal itu membuat Rasul Paulus harus memberikan nasihat, bahkan juga memberikan wejangan atau motivasi. Jadilah kuat di dalam kasih Kristus Yesus. Kita baca di dalam ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan kepada Timotius bahwa selama ia mendengar apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, baik ajaran-ajaran Kristus, bahkan juga segala tingkah laku daripada Rasul Paulus, yang banyak orang melihat keadaan Rasul Paulus dan juga disaksikan oleh Timotius. Menurut Rasul Paulus, haruslah ia sampaikan kepada semua orang pada waktu itu. Bahkan juga ia katakan, harus engkau percaya juga kepada mereka yang sudah mengerti, yang juga cakap, yang mampu mengajar orang lain. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, karena betul-betul Rasul Paulus sangat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kepribadian dia menginginkan bahwa Injil yang ia sudah tahu tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu haruslah terus disampaikan kepada banyak orang. Jangan dihentikan pada saat itu saja. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar ia terus sebarkan kepada orang lain. Bahkan juga ia harus percayakan juga kepada orang lain agar berita Injil itu terus berkumandang sampai kedatangan Tuhan. Sebabnya, saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 contoh sederhana yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius di dalam ayat yang keempat dan 5 dan seterusnya. Bahwa di dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus sudah mengalami pengalaman-pengalaman pahit, tetapi juga mengalami pengalaman-pengalaman yang sukacita di dalam kasih Kristus Yesus. Tetapi Rasul Paulus mau membuka bahwa di dalam memberitakan Injil Kristus di dalam ayat 3, ia pernah menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi ada 3 hal yang Rasul Paulus memberikan contoh yang sederhana. Pertama adalah sebagai seorang prajurit, yang kedua adalah sebagai seorang olahragawan, dan yang ketiga adalah sebagai petani yang baik. Rasul Paulus mengibaratkan pemberitaan Injil itu kepada 3 contoh tadi. Sebagai seorang prajurit, bagaimana ia setia dengan komandannya, dan ia mau terus mewartakan Injil Kristus. Dia mau terus berperang, dia mau terus memberitahukan kepada semua orang apa yang dimaksudkan, bahwa dia adalah prajurit Kristus, militia Kristi. Dia harus tampil terus terdepan bagi orang-orang yang belum mengenal Injil Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tantangan kita gereja, kalau kita kaitkan dengan militia Kristi atau prajurit Kristus, seringkali kita juga pada zaman ini macam tidak mau menjadi prajurit Kristus, ya. Semuanya mau menjadi yang tidak mau menderita begitu. Semuanya mau di belakang-belakang saja. Tidak mau sebagai yang terdepan, garda terdepan dalam perkembangan Injil Kristus.
Nah, Rasul Paulus mengibaratkan bagaimana seorang prajurit yang ada di depan sana setia kepada komandannya sehingga ia harus berperan yang paling hebat, terdepan, garda terdepan. Nah, seringkali orang bilang unsur-unsur itu adalah garda terdepan penyebaran Injil, majelis jemaat, ketua-ketua KSP, bahkan juga kita warga gereja semuanya ini Tuhan. Kita adalah warga gereja, warga terdepan untuk memberitakan Injil Kristus. Kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah berkewajiban memberitakan Injil Kristus seperti pada saat Rasul Paulus membimbing Timotius sebagai prajurit Kristus. Yang kedua di dalam ayat 4, ayatnya yang kelima. Ia katakan bahwa sebagai seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila mengikuti peraturan-peraturan pertandingan yang benar. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, mewartakan Injil juga harus tahu etika dalam mewartakan Injil Kristus. Kita juga harus tahu bagaimana batasan-batasan dan sebagainya. Sebab Rasul Paulus sudah tanamkan kepada Timotius, kalau menjadi seorang olahragawan yang baik, mencapai mahkota yang baik, mencapai juara, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Memang benar Bapak Ibu. Kita mencapai prestasi yang luar biasa harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sejumlah pertandingan-pertandingan atau perlombaan-perlombaan untuk mencapai mahkota juara, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam pertandingan itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang 3 contoh ini memberikan gambaran yang sederhana bagi Timotius agar ia dapat memberitakan Injil itu terus dengan setia, bahkan juga ia menderita di dalam pemberitaan nama Kristus Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-7, apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, Rasul Paulus juga tekankan bahwa Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kalau dalam konteks iman Kristiani bilang hikmat, pengertian, ya agaknya masih ini, tapi kalau kita bawa dalam konteks Kristiani, hikmat dari Allah, pengertian daripada Allah. Allah lah yang memberikan pengertian, sehingga kita katakan hikmat. Hikmat yang dari Allah, Tuhan akan berikan kepada Timotius, sehingga ia punya pengertian yang luar biasa dalam memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengerti sesuatu hal tidaklah mudah Bapak Ibu. Ada orang sekali dibimbing langsung mengerti. Tapi ada orang juga yang berkali-kali harus dibimbing, kemudian dia mengerti. Nah inilah tantangan bagi kita, bahwa pemberitaan Injil Kristus harus lagi juga kita mempunyai pengertian atau hikmat dari Allah sendiri. Pengertian atau hikmat dari Allah itu sendiri Tuhan memberikan kepada Timotius itu, sehingga ia mewartakan Injil pada waktu itu. Dan saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus, ayat-ayat selanjutnya, di situ dijelaskan bahwa bagaimana Rasul Paulus pernah menderita oleh karena nama Yesus Kristus. Ia pernah dipenjara, bahkan juga ia dibelenggu dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus dengan iman yang luar biasa, ia katakan, oleh karena nama Kristus Yesus saya memberitakan Injil, saya menderita. Tetapi oleh karena nama Yesus Kristus saya juga dikuatkan, dimenangkan. Statement iman yang luar biasa Rasul Paulus katakan bahwa tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Rasul Paulus boleh dibelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu, ayat 9. Suatu pernyataan iman yang luar biasa, bahwa memang benar firman Allah tidak dapat dibelenggu oleh siapapun. Jadi saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Allah itu tetap tidak bisa dibelenggu oleh siapapun. Tema kita adalah Tuhan karuniakan roh pengertian. Sekali lagi, Tuhan karuniakanlah roh pengertian. Nah, kalau kita berbicara tentang roh pengertian, berarti saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, gereja memberikan tema ini merupakan satu tantangan bagi kita semua. Apakah dalam perkembangan Injil GKI di Tanah Papua masih ada hambatan-hambatan ataukah tidak? Itulah sebabnya gereja memberikan tema Tuhan karuniakanlah roh pengertian. Tantangan yang tadi kami katakan, bahwa Injil Tuhan tidak bisa dihentikan, tidak bisa di-stopkan.
apapun risikonya, pekabaran Injil itu berjalan terus sampai pada akhir zaman. Jadi kalau kita yang sementara ada dalam malas-malas beribadah, malas-malas bersekutu sebagai penanggung jawab dari badan pelayan tertentu, kita malas untuk mengorganisir organisasi kita, bahkan juga anggota-anggota kita, ini merupakan satu hal yang tidak etis dalam pekabaran Injil. Harusnya kita turut menderita untuk mewartakan Injil Kristus. Kalau kita pakai Roh Kudus sebagai pusat roh pengertian itu sendiri, pasti hal-hal itu tidak ada dalam kehidupan kita. Tantangan kita luar biasa Bapak Ibu dalam memberitakan Injil. Baik tantangan dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam adalah dari pribadi kita sendiri. Kita malas ibadah KSP, kita malas menghadiri ibadah keluarga dalam kelompok KSP. Kita juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Baik dari dalam pribadi kita, seringkali juga dari keluarga kita, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai sema, sebagai juga badan pelayan, seringkali juga tantangan dari dalam keluarga dan sebagainya. Tuhan memberikan roh pengertian kepada saudara. Tekunlah selalu dalam pekabaran-pekabaran Injil Tuhan. Kita menempatkan posisi kita pada posisi yang selayaknya sebagai anak-anak kudus di hadapan Allah. Kalau kita renungkan daripada pembacaan ini dan tema Tuhan karuniakanlah roh pengertian. Marilah saudara, jagalah persekutuan yang sudah dirintis oleh anggota jemaat yang terdahulu, sehingga terbentuklah persekutuan ini, Jemaat Sion Kelabaran. Tidak gampang kita membentuk satu persekutuan ini. Sekali lagi, tidak gampang. Syukurilah, jagalah persekutuan ini, rajinlah beribadah, pertahankanlah persekutuan ini, dan biarlah persekutuan ini tetap ada sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab apa yang kita lakukan pada saat ini merupakan satu berkat bagi jemaat sekalian di sini. Kita tetap menjaga persekutuan, kita tetap aktif dalam ibadah-ibadah, apapun ibadah bentuknya kita hadir dan kita saling mengingatkan. Kita saling memberikan tumpangan pertolongan kepada sesama kita. Sebab apapun yang terjadi, pekerjaan pekabaran Injil Kristus, Tuhan tetap mendampingi kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Haleluya. Amin.